Wah, kalian pernah ngebayangin gak sih gimana rasanya hidup di camper van? Bangun pagi dengan pemandangan tepi danau yang tenang, dikelilingi bukit dan pegunungan yang diselimuti kabut dengan udara yang sejuk gitu. Tidur di bawah langit penuh bintang, terus ditemani suara alam sebagai pengantar tidur, masak di alam terbuka, bikin kopi pagi sambil lihat matahari terbit dan bener-bener menyatu dan dekat dengan alam. Wah, kedengerannya keren banget gak sih? Makanya di vlog kali ini aku dan keempat teman aku tuh bakal nyobain gimana sih rasanya tinggal di camper van selama 24 jam di pinggir danau Beratan Bedugul. Walaupun aku yakin ya ini tuh gak bakal segampang yang aku dan teman-teman aku bayangin sih, tapi aku janji deh bakal ngajak kalian ngerasain keseruan kita lewat vlog aku kali ini. So, siapin cemilan kalian ya dan tonton sampai habis. Oh iya, di akhir video aku juga bakal kasih tahu kalian gimana sih caranya camping pakai camper van juga dan berapa uang yang aku habisin. Tonton videonya sampai habis ya. Nah, kita mulai vlog kali ini dari daerah Denpasar untuk ambil camper van yang akan kita pakai nih. Dan bener aja, masalah pertama tuh muncul di sini. Baru mulai aja udah muncul tuh masalah. Ini kita ke Denpasar dulu mau ambil mobil van-nya. Tapi karena berhubung aku nggak bisa nyetir manual, makanya hari ini aku pakai driver. Nanti ya kita lihat mobilnya kayak gimana. Sampai ketemu. Kita udah sampai nih di Puku Camper. Tinggal turun tapi hujan. Ini dia mobilnya. Ternyata mobilnya imut-imut ya. Dan yap, mobil camper van-nya itu manual. Dan seperti yang tadi aku bilang, aku tuh nggak bisa bawa mobil manual. Tapi terima kasih banget buat Bapak Ima, driver aku yang paling baik dan kebetulan ikut nih di trip kali ini. Beliau bersedia untuk bawa mobil camper van-nya, sementara mobil aku dibawa sama konten kreator aku. Sekarang aku udah di dalam camper van-nya. Kita menuju ke campsite-nya. Jadi aku tuh pilih campsite-nya tuh namanya Cokem, itu tuh di depannya Danau Beratan. Kondisi tuh hari ini agak sedikit hujan sih. Ya, sebelum berangkat tuh kita bakalan isi bensin dulu. Jadi kalian bisa lihat kan beginilah pemandangannya. Jadi bensinnya tuh nggak include ya guys. Jadi kita kayak harus beli sendiri gitu loh. Yang gak include tuh ada bensin, ada parkir buat di campsite. Jadi nanti kita bakalan dapat kontak personnya masing-masing di campsite, terus kita hubungin sendiri gitu. Oke, bye. Perjalanan dari Denpasar ke campsite kita yang berada di daerah Bedugul tuh makan waktu kurang lebih 2 jam ya. Wah, longsor nggak sih ini? Dan kali ini tuh tim aku kebagi jadi 2 gitu. Aku dan Pak Ima bawa camper van-nya, terus konten kreator aku dan teman-teman aku yang lain tuh bawa mobil aku yang tadi. Dan entah gimana tuh kita kayak kepisah lumayan jauh banget gitu loh. Suka dukanya apa Pak selama jadi driver? Sama ya, balance. Suka sama dukanya sama. Balance. Wih, saking mencintai pekerjaannya jadinya balance. So sambil nunggu aku bakal beli kaktus dulu. Random banget gak sih? Soalnya kata orang tuh kaktus bisa menghilangkan aura negatif. Kalian tahu gak sih? Semuanya nih 25an. Ini harus disiram berapa hari sekali? 3 hari sekali. Saya beli deh kaktusnya. Yang ini kali ya? Jadi aku tuh pernah disaranin karena kemarin itu percaya nggak percaya ya, aku kan sempat kena sihir. Jadi kenapa aku beli kaktus? Karena kaktus itu bisa sebagai pelindung dan menyangkal energi negatif gitu. Tapi kalau aku tanya sama ChatGPT, itu sebenarnya mitos sih atau kepercayaan. Tapi emang logikanya kaktus itu kenapa bisa sebagai pelindung? Karena dia punya duri yang tajam, ya kan? Terus tadi kaktusnya jatuh. Gimana ini cara benerinnya? Bapak bisa gak benerin kaktus? Wah, aku beli 2. Atau yang satu bentuknya gini, yang satu gini. Tapi ini kaktusnya yang gak bisa gede gitu. Jadi meskipun kita siram, katanya siramnya cukup 3 hari sekali. Jadi dia bakalan segini terus, gak besar-besar. Kayak aku suka, jadi gak perlu repot-repot gitu untuk nyiram tiap hari. Setelah kurang lebih 1 jam, aku nunggu bareng Pak Ima. Akhirnya mereka tuh sampai juga. Dan kita masih perlu jalan lagi sekitar kurang lebih 10 menit ya, menuruni bukit menuju tepi danau Beratan di mana campsite kita tuh berada. Ini selada yang bisa dibikin salad. Dan pas aku sampai di tempatnya, wah, gila-gila. Kayaknya keputusan aku untuk pilih tempat ini tuh bener-bener brilian banget sih. Wah, di sini sejuk banget sih. Udah gitu pemandangannya kiri kanannya tuh bukit-bukit, terus depannya danau.
Ini dia Cok Camp yang bisa kalian lihat sendiri, tempatnya tuh emang pas banget sih di tepi danau beratan yang cantik dan sendu. Dikelilingi oleh perbukitan hijau yang ditutupi oleh kabut tebal yang bikin suasana di sini tuh jadi damai dan sejuk banget gitu. Jujur aja, pas sampai di sini dan tahu tempatnya secantik ini, rasa capek dan khawatir selama di perjalanan tadi tuh seketika kayak hilang aja gitu dan ganti jadi rasa bahagia. Udah tempatnya rapi, sepi, cuacanya juga pas banget, nggak panas tapi juga nggak hujan. Sempurna banget kan? Aku happy. Oh ternyata hari ini kita sendirian, gak ada yang booking. Yay, so happy. Jadi biasanya tuh emang Cok Camp ini tuh ramai banget gitu loh guys. Makanya tadinya aku berpikir 2 kali sih mau ngecamp di sini. Alhamdulillah banget ya Allah, terima kasih alam semesta yang sudah merestui aku. Semoga langit hari ini cerah ya kan, udah gitu bisa santai, bisa relax, bisa refresh lagi di tahun baru ini. By the way, ini kalian bisa lihat ya, itu tuh banyak banget bukit-bukit dan ini tuh kabut tuh, kabut nih, kabut. Jadi kita dikelilingi oleh bukit. Terus kalau pagi itu sunsetnya bakalan dari sana di atas bukit gitu guys. Oke, so segitu dulu deh. Nanti aku mau bikin tendanya dulu. Abis itu setelah aku bikin tenda, nanti aku bakal balik lagi ke kalian. Yeay, tantangan pertama tuh selesai. Kita berhasil nih bawa camper van ini ke campsite tujuan kita dengan selamat, walaupun dengan bantuan Pak Ima per aku ya. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana camper van dan tenda-tenda ini nih bisa berdiri dan berfungsi sebagaimana mestinya. Apakah anak-anak kota dengan zero survival skill ini berhasil melakukannya? Kalian lihat ya. Ini anjrot. Mana. Belum selesai juga. Yang tadi bengkel tuh kenapa? Tapi ya surprisingly nge-setup camper van itu tuh gak sesusah itu sih. Karena kalau diperhatiin semuanya tuh udah dibuat sepraktis mungkin ya. Bahkan menurut aku ini tuh bisa dilakuin berdua doang gitu loh. Dari mulai awningnya yang tinggal kita bentangin doang, tenda atas yang cuma perlu kita tarik ke atas. Bahkan kalian lihat deh, aku naik ke atas mobil ini buat buka tendanya sendiri. Walaupun sempat bingung sih gimana caranya turun. Ini harus sampai rata. Nah terus. Kayak gitu kalian tidur. Gitu. Tangannya dipedekin. Ini. Cara turun itu gimana? Tahu cara naik, nggak tahu cara turun. Buka kaca pak, bukan buka pintu bapak. Aku cuma ngerekamnya kalau jatuh kan bagus. Enggak kan buat thumbnail. Thumbnail ya. Apalagi bagian dalamnya, kita tuh kayak cuma perlu ratain bangku belakang dan camper van ini sampai bentuknya tuh berubah jadi kasur. Yaelah, ini mah gampang banget sih, ya kan? Walaupun kalau kalian lihat ke sebelah sana, mereka tuh lagi kesusahan ngerakit tenda. Cukup banget kan mereka. Setelah kurang lebih dari 1 jam, akhirnya camper van dan tenda kita tuh berdiri dengan sempurna. Yeay, aku bakalan ajak kalian room tour ya. So buat kalian yang mau tahu nih belum pernah sama sekali camper van, yuk kita room tour aja. Seperti biasa ya, like mobil biasa. Depan itu cuma ada 2 kursi doang gitu guys. Jadi ada kursi supir sama kursi penumpang. Yang beda tuh cuma di belakangnya sih. Nah ini di belakangnya tuh dia ada kasur. Awalnya tuh dia kayak sofa bed gitu, tapi sofa bednya udah aku jadiin kasur nih. Ini udah ada bantalnya juga. Sebenarnya udah ada spray, udah ada selimut juga. Jadi kita nanti tidurnya di sini. Tadi tuh di atasnya jadi dia kayak ada tenda, terus kayak ada matras bednya juga gitu. Sekarang kita ke bagian belakangnya. Nah ini kan termasuk kasur-kasurnya. Ini juga ada colokan listrik kayak gitu. Ya. Ada colokan listrik, terus kita juga dikasih buat listriknya. Ini udah ada yang ngecas HP juga di sini. Terus di sini udah ada galon. Galon tuh berapa liter ya? 18 liter. Udah dapet ininya juga. Tara, di sini juga kita bisa masak. Nah, kompornya tuh kebetulan udah aku keluarin, ditaruh di situ buat nanti. Jadi kompornya tuh nggak include sama gas portable-nya, jadi kita mesti beli sendiri ya. Tapi di sini udah lengkap banget, udah ada teflon. Teflon gak sih? Terus udah ada ini panci. Terus udah ada piring, ada kapak juga. Lengkap banget, ada talenan. Ya, untuk ini buat api unggun gitu. Nanti ya? nanti malam kita mau potong kayu. Kita nyari kayu sendiri tuh di pinggir-pinggir. Terus ada gelas. Ini udah ada lengkap pisau, sendok, garpu. Terus ini tuh udah kayak rumah yang bisa jalan kemana-mana gak sih? Nah ini tadi
udah masuk juga include nih fairy light ini yang udah aku nyalain kedip-kedip. Ini kayaknya kalau malam bakalan lebih kelihatan gak sih, lebih romantis gitu. Ya kalau kesini mau pasangan asik ya, tapi sayangnya aku nggak punya pasangan. Jadi buat kalian ya ketik rek spasi lady, kirim ke nah di dalam mobil tuh sebenarnya udah dapat meja 1 sama kursi ini doang guys, 2. Karena aku berlima sama teman-teman, jadi aku nambah meja 1 sama kursinya lagi 3. Ini dia. Ini kamera kita juga. Nah ini tuh aku udah bawa perbekalan ya. Ini tuh kayak roti tawar, terus kopi-kopian, teh gitu kan. Terus ada selada juga, ada telur, ada jagung, gas portable-nya juga. Nanti kita bakalan masak-masak. Seru banget kan. Ini tenda juga, tendanya kita juga nyewa. Ini sebenarnya tendanya buat 4 orang gitu. Jadi nanti yang tidur di situ 2, yang di sini ada 3 gitu guys. Ini tuh mobilnya mobil Luxio. Luxio-nya manual, kayaknya tahun 2012an gitu deh. Kalian mau lihat nggak toiletnya? Tapi beruntung banget sih di Danau Beratan ini ya, campsite-nya. Itu toiletnya menurut aku udah proper sih. Terus di dekat campervan kita juga ada tempat buat neduh, terus bisa nyolok listrik juga. Tapi ini cantik banget sumpah view-nya. Gila, ini bukit-bukit ya kan. Ini Danau Beratan, terus juga ada gunung juga itu. Ya, sekarang kita lihat toiletnya dulu ya. Kalian pasti penasaran kan toiletnya kayak gimana. Sebenarnya di sini aktivitasnya tuh ada banyak. Ada api unggun ya kan. Terus kalau misalkan kalian tuh suka naik speedboat atau misalkan kalian mau kano, di sini juga bisa di danau ini. Jadi tuh aktivitasnya banyak, jadi seru banget kan. Jadi kita kalau di situ khusus bayar parkir camper van-nya aja, itu 100.000 per malam. Kalau yang di sini parkirnya nggak bayar, cuma yang bayar adalah berapa orangnya gitu guys. Jadi nanti bayarnya tuh langsung ke kontak person yang ada di side camnya. Kita ke toilet. Kalau toilet sih sebenarnya aku penting banget ya. Kalau di gunung kan ya kalian udah tahu lah ya. Kalau gunung kan gali tanah, gali lubang, tutup lubang ya kan. Kalau di sini toiletnya yang ini nih kayaknya masih dalam proses renovasi dan pembangunan ya. Jadi dia tuh kayak belum bisa digunakan lah. Nah, toilet aslinya itu ada di sini. Ini ada kamar mandi, ada toilet. Menurut aku sih ini proper ya dan juga bersih, apalagi kan ini toilet umum ya nggak sih? Coba deh, ini ada yang jongkok, ada yang duduk, ya kan? Oh, beda-beda ya. Ini tuh bersih banget tau. Terus ada lagi nih guys, nah ini buat kalian cuci tangan, ada kacanya juga bahkan ya. Terus ini buat nabung doang ya. Jadi yang di sana tuh lebih besar. Ya di sana lebih besar, bisa buat ada mandinya sama nabung. Kalau di sini cuma buat pupu aja. Ini ada wanita, pria. Women are always right. Let's go. Nyaman kan? Tapi sebenarnya nggak semua side camp loh punya toilet, ada showernya juga. Nah buat kalian juga kalau liburan ke Bali, main dong sini. Sekarang aku mau tag beberapa konten dulu. Pokoknya kalian ikutin terus ya. Jangan di skip. Let's go. Oh iya, aku tuh dari tadi excited banget sampai camper van-nya, sampai lupa ngenalin teman-teman aku yang ikut hari ini ke kalian. Nah, jadi hari ini aku tuh camper van-nya bareng teman-teman aku berlima. Nih, teman aku ada sepasang kekasih, ada Kevin dan Ervin. Jadi tuh sebenarnya kita cuma jangkrik, nyamuk, dan belalang. Besar banget ya jangkrik. Dah, cukup. Makasih udah nemenin Sekian, kita terima ya. kasih. Ini yang pakai baju hitam kalian pasti tahu siapa ya? Ya, dia konten kreator aku guys. Yang ini konten kreatornya Wak Geng Boy. Jadi kalau kalian mau tanya Wak Geng Boy kemana? Tanya sama dia. Coba kasih klarifikasi. Nih aku kasih tahu kalian deh, mereka tuh random banget. Tapi itu juga sih yang nambah suasana hari ini tuh jadi makin hidup dan makin seru gitu. Contohnya tuh ini nih, pas aku tinggal sebentar untuk bikin video room tour, mereka tuh udah bersahabat sama Warlock, ya ampun. Seru banget dapet mujair. Ini nanti bakal kita goreng ya guys. Langsung kayak gitu. Emosi dia ya. Ini teman baru kita ya. Kamu namanya siapa? Putu Irawan. Kamu emang suka mancing di sini? Makanannya apa nih, pelet ya? Oh, aku boleh nyoba gak? Nyoba mancing. Kalau aku dapat ikan kamu semua buat aku. Aku aja. Aku bisa kok. Ya gimana caranya? Oh gini kan, tinggal dilempar kan? Dilempar aja kan? Ya. Terus nih. Iya. Itu. Oh sampai gini. Nih melatih kesabaran guys. Dapat kacang. Sabar dong. Banget. Ih, abis nih. Cumilin doang.
Sedih banget ya, jadi orang baik cuma dimanfaatkan. Oke. Kalau aku dapet, kamu kasih lah. Kalau aku dapet, kalau nggak dapet, sampai harus dapet deh. Ah ini mah dia emut-emut doang nih. Setelah nunggu beberapa lama, akhirnya Kayu gede banget sana. Strike kayu. Baru kuda namanya. Tarik. Tarik Kak. aduh malu banget udah semangat nariknya ternyata cuma dapat kayu. Tapi nggak lama setelah itu akhirnya Dia tajam. Keren kan aku ya, mantap. Mana? Bukan. Apa? Tweet. Ada yang lebih besar. Nih karena aku udah dapat ikan buat kamu jajan ya. Siap. Nih dompet kamu. tapi pas aku dapat ikan ada yang panas gitu dan gak terima. Emang lagi nggak sengaja, aku tangan gitu lagi. Tapi tadi kamu dilemparin nggak sama dia? Udah dilemparin nggak sama juga. Nah kamu bagus, tuh Say. harus coba. Iya aku coba. Kamu coba. Sampai kamu dapet, aku nggak dapet ya. Aku nyebur. Udah pakai jaketnya udah cocok banget nih. Anjay. Jongkok nggak sih? Style starter pack banget. Mendingan di situ dulu gitu ya pagi. Ternyata belum di air. Oh itu di situ dia masih. Sorry. Ajarin. Sorry. Kayak Ervin belum dapat. Toleh bro, jangan langsung dikasih lihat dulu, kasih lihat dulu. Oh, ini kan nih bro, ini kan. Receh. Gimana tanggapannya? Tuhan, kenapa aku berbeda? Jongkokmu kurang bagus bro. Karena kita yang baru coba tuh kayak bisa langsung dapat, sedangkan dia yang udah coba berkali-kali udah diajarin dan dikasih trik-trik sama adeknya, bahkan sampai minta diajarin cara jongkok yang bener ya, tapi tetap nggak ada ikan yang mau sama dia. One shot kill. Foto dulu. Apa dikasih? Selamat ya akhirnya. Bisa. Oh berarti teori jongkoknya bener ya? Bener, berarti harus kayak gitu agak. Jongkok. Dan akhirnya setelah di sekian percobaan, akhirnya ada ikan juga nih yang mau nyamperin dia. Sumpah ini tuh lucu banget sih. Karena hari udah semakin sore, campervan dan tenda kita juga udah siap dan berfungsi sebagaimana mestinya. Akhirnya kita mutusin dulu nih untuk cobain keliling Danau Beratan pakai speedboat. Yang dimana kita bakal berangkat dari tempat yang namanya Pondanu Beratan, yang dimana cuma berjarak 3 menit dari side camp kita tadi tuh dengan berjalan kaki. Deket banget kan? Sekarang tuh kita lagi jalan ya, kita mau naik speedboat gitu dari Pondanu. Di sini tuh ada dermaganya gitu. Jadi kalau kalian mau naik speedboat dari sini, satu boat itu dia bisa sampai 6 sampai 7 orang gitu. Jadi kita satu grup nih semuanya naik. Let's go. Wah, ternyata kita dapat welcome drink. Ini ginger lemongrass lemon. Tapi tepat sebelum kita mulai keliling danau, tiba-tiba tuh kabutnya turun dan nutupin hampir seluruh jarak pandang di tengah danau gitu. Yang bikin kita tuh kayak harus nunggu dulu selama beberapa menit sampai kabutnya tuh naik lagi. Ah ini dia dermaganya, tapi lumayan kabut sih gitu. Visibility-nya agak jelek gitu. Pondanu ini tuh sebenarnya udah lumayan terkenal ya di Bali. Punya penginapan yang cantik juga, berdesain estetik, ditambah kebun bunga dengan latar belakang perbukitan yang biasanya tuh diselimuti kabut yang bikin suasananya tuh jadi tenang dan hening banget. Ini pemandangannya cantik banget sih. Ini bunganya cantik banget loh. Aku baru lihat sih. Baru pertama kali loh aku kesini. Ya. Selain beberapa hal tadi, mereka juga punya banyak aktivitas yang kalian bisa lakuin nih di Danau Beratan. Salah satunya tuh speedboat ini ya, yang sebentar lagi bakal berangkat karena kabutnya tuh udah mulai naik. Yeay! Aku udah di speedboat, jadi kita bakalan kelilingin Danau Beratan. Let's go! Apartemen perhubungan. 28. Wah, Danau Beratan.
Sebenarnya aku lumayan kaget sih, Danau Beratan tuh kayak punya arus dan ombak yang lumayan besar gitu. Dan hal ini tuh beda banget ya sama pas aku keliling Danau Batur dengan arus yang tenang banget. Tapi terlepas dari apapun itu, di sini tuh tenang, sejuk, dan bikin pikiran kita tuh kayak refresh banget dengan kecantikannya gitu. Kalian nikmatin juga ya. Iya nggak ada. Sayang banget. Aman kok, aku bimbing aja berarti. Ya, Keren. We need more than hopes and wishes for us to make it through the night. Hope to make it through the night. Before this night is over, I will guide you. All this time you thought we'd never pay the price. In the game of love, you have to roll the dice. My heart got 7 years to lie. Tuh, lihat deh, kita bisa ngelewatin side camp dan ngelihat camper van kita berdiri di sini nih. Wah, mengingat experience kecantikan feeling refresh yang aku rasain dengan bayar 375.000 untuk 30 menit keliling Danau Beratan bareng teman-teman kalian, ini tuh kayak worth it banget sih. Gila. Naik speedboat tuh sekitaran 30 menit tapi seru banget sih. Sebenarnya udaranya di sini dingin banget dan berangin, dan yang bedanya lagi danaunya tuh berombak. Waktu kemarin itu yang aku main danau di Kintaman itu dia nggak ada ombak. Kalau di sini tuh di Bedugul ya ada. Karena memang anginnya besar katanya gitu. Wah tapi seru banget, dingin banget. Tapi pemandangannya benar-benar indah banget dan setenang itu. Jadi wah refresh banget guys. Kalian masih coba sih. Ih, lucu banget. Kamu mau masuk vlog nggak? Halo. Halo, kamu siapa namanya, adik? Jing, ngomong Jing. Ngomong Jing. Setelah capek seharian bangun tenda dan siapin camper van, keliling Danau Beratan pakai speedboat sampai mancing bareng orang lokal di sini sampai ngakak banget. Sekarang tuh kita lapar banget dan capek banget. Di saat yang lainnya tuh santai-santai nikmatin suasana sore di sini yang semakin tenang ya. Tapi aku dan Kak Harvin tuh udah lapar banget dan kita putusin untuk makan duluan nih dari yang lain. Kalian lihat deh, kita tuh makan mie yang masaknya tuh nggak perlu kompor ataupun air panas gitu, tapi mie-nya tuh sebanyak dan seenak ini. Kalian penasaran gak sih ini mie apa? Nanti aku buatin video khususnya aja ya untuk mie ini. Karena mie ini tuh emang menarik banget sih buat aku. Ditunggu videonya. Wah, malam hari di sini ternyata nggak semencekam yang aku bayangkan sih. Mungkin karena campsite dan mobil camper van ini tuh bener-bener munculin rasa aman kali ya buat kita ya. Dari mulai penerangan yang cukup, tersedianya stop kontak di mobil maupun di seluruh area campsite, toilet yang bersih dan gak bikin takut, bahkan kita tuh kayak bisa beli kayu bakar di sini. Wah, yang bikin malam kali ini tuh rasanya sama kayak kita lagi di rumah. Kita bisa masak masakan sederhana juga untuk makan malam kita dengan nyaman, nyanyi-nyanyi sambil ngegalau bareng-bareng, main Uno, dan yang kalah tuh kayak bakal dapet hukuman gitu loh. Mana? Sekarang juga ya mana? Rasa aman dan nyaman yang kita dapetin tuh ngilangin semua rasa takut kita. Dan yang paling penting kita bisa tidur dengan nyenyak, aman dan nyaman di bawah camper van dan tenda ini. Karena kita udah gak sabar sih buat lihat sunrise di pagi hari. Wah, gila kayaknya bakalan epic banget deh. Seperti yang kalian lihat, hari ini tuh nggak ada sunrise karena kabut yang tebal banget nutupin bukit dan matahari yang seharusnya muncul dari arah sana tuh. Jujur aku lumayan sedih sih. Tapi suasana pagi di sini tuh emang sempurna banget walaupun tanpa sunrise ya. Suara burung yang merdu, kabut yang bikin syahdu, pegunungan cantik dan udara segar ditemenin sama teh hangat yang bikin aku seneng dan pikiran aku tuh kayak jadi tenang gitu. Bahkan kalau dipikir-pikir vibes di sini tuh mirip banget sama film My Heart. Itu loh film cinta-cintaan yang lucu yang kayaknya kalian semua udah pada tahu deh. While I'm slowly heading back to my apartment, I'm not asking for your thoughts. I'm just thinking out loud in the darkness. Ooh,
Sebenarnya tuh kita bisa masak apa aja yang kita mau di sini karena perlengkapan masak dan kompornya tuh emang lengkap banget sih. Tapi karena kita tuh nggak ada yang bisa masak dan kita nggak mau ribet, akhirnya kita tuh cuma bisa beli bahan-bahan yang praktis dan masak yang simple aja kayak telur, mie, roti dan sosis gitu. Menurut kita ini tuh udah enak banget sih dan cukup banget buat sarapan pagi. Kuningnya cantik banget. Kuningnya cantik banget. Sampai di sini ada 2 pertanyaan yang muncul nih di kepalaku. Emang bisa ya kita hidup di camper van? Terus apakah pengalaman yang aku rasain sesuai sama ekspektasi aku di awal? Untuk pertanyaan pertama kayaknya aku belum bisa jawab deh. Karena masih banyak sih hal yang belum aku rasain yang seharusnya ada di dalam dunia camper van ya. Lagi pula masih banyak hal yang harus aku pelajari juga, kayak bangun tenda atau nyetir mobil manual mungkin. Tapi kalau ditanya tentang apakah trip kali ini tuh seseru dan semenyenangkan ekspektasi aku, wah ini jawabannya sangat melebihi ekspektasi aku sih. Pengalaman pertama tidur di camper van, bangun tenda dan camper van-nya bareng-bareng, nikmatin suasana yang sejuk dan kekeluargaan yang hangat di waktu yang bersamaan, kayaknya hal yang sangat worth it banget untuk dibeli dengan harga yang tergolong sangat masuk akal nih. So buat kalian yang mau coba, kalian tuh bisa cek Instagram mereka langsung ya, namanya tuh Puku Camper. Sedangkan uang yang aku habisin hari ini tuh sebesar Rp1.975.000 dengan detail sebagai berikut. Gimana? Kalian ada yang tertarik gak buat cobain? Oh iya, komen di bawah ya. Tempat mana lagi nih yang harus aku datengin bareng camper van aku. See you guys, bye-bye.